Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Kembali memperlihatkan Ben Beckman yang menyadari adanya orang-orang kuat dari aliansi Kurohige yang baru berdatangan. Ben Beckman pun segera menembak kapal-kapal mereka dengan peluru yang dilapisi dengan Buso Shokuhaki dan Hao Shokuhaki, sehingga menghasilkan dampak yang sangat besar di sana. Nah, peluru kecil dari senapan itu memiliki dampak seperti meriam karena efek dari haki tersebut. Beberapa kapal rusak, tapi ada juga yang berhasil mendekati pulau dan banyak orang di sana mulai segera melompat. Salah satunya adalah seorang bajak laut dari era lama yang dulu menjadi rival dari Wang Shi. Setelah dia mengetahui bahwa Kurohige telah mengalahkan Wang Shi dan merebut kekuasaan Pulau Hachinosu, dia pun tertarik untuk menjadi aliansi Kurohige. Rival Wang Shi ini memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan, sehingga Ben Beckman pun harus melawannya, dan orang-orang lainnya ada di sana. Nah, jadi dia harus menunda dulu niatnya untuk pergi ke tempat di mana Shiryu, Van Augur, dan Dokyu sedang berada saat ini. Sementara itu, ada kelanjutan pertarungan antara Shanks melawan Kurohige di area tengah kota Pulau Hachinosu. Setelah Kurohige menyindir Shanks yang berkali-kali memakai jurus Roger seperti Kamusari dan Aramitama, si rambut merah itu pun memutuskan untuk memperlihatkan jurus-jurus original ciptaannya sendiri yang tidak kalah hebat dengan teknik milik Roger. Shanks menggunakan suatu teknik unik di mana dia menusuk udara dengan pedang berlapis Hao Shokuhaki. Kemudian efek petir hitam muncul di udara lalu menciptakan dampak ledakan haki yang sangat besar. Kurohige mencoba untuk menahan serangan itu, tapi dia tidak sempat melakukannya dengan benar karena serangan Shanks memang begitu cepat dan juga sangat kuat. Kurohige pun harus terpental ke belakang dan mengalami beberapa luka sambil mengeluh tentang jurus dari Shanks itu. Pada saat Kurohige baru berdiri, Shanks sudah muncul di dekatnya, lalu menggunakan jurus original lainnya yang sangat menakjubkan. Dia menciptakan ilusi visual di mana dirinya seolah ada dua orang, lalu mengambil ancang-ancang untuk melancarkan tebasan dengan perpaduan Hao Shokuhaki dan Buso Shokuhaki yang sangat kuat, di mana terlihat ada efek petir hitam dengan ukuran yang sangat besar. Kurohige pun memakai kekuatan Gura-Gura Nomi, Yami-Yami Nomi, dan juga Buso Shokuhaki untuk menahan serangan itu. Ini adalah pertahanan yang sangat solid karena Kurohige memadukan tiga kekuatan sekaligus, tapi dampak serangan Shanks tetap bisa menembusnya walau tidak 100%, sehingga Kurohige terhempas lagi dan mengalami cedera yang lebih berat. Namun berhubung Kurohige berbeda dengan manusia normal, maka dia masih mampu bertahan. Jurus yang dipakai oleh Shanks tadi memiliki kemiripan tertentu dengan mode Ashura Zoro karena sama-sama bisa menciptakan semacam ilusi visual. Shanks menciptakan ilusi di mana dirinya menjadi dua orang, sedangkan Zoro menciptakan ilusi di mana dia memiliki 3 kepala, 6 lengan, dan 9 pedang. Meski begitu, tampaknya jurus milik Shanks lebih kuat daripada Ashura Zoro. Usai menyerang Kurohige dengan teknik tersebut, Shanks pun berjalan dengan perlahan mendekati Kurohige sambil memancarkan aura yang begitu intimidatif. Kurang lebih mirip seperti saat Shanks berjalan mendekati Kid usai menggunakan teknik Kamusari. Hanya saja, kali ini situasinya jauh lebih serius, sebab Kurohige tentu adalah lawan yang jauh lebih kuat dibanding Eustace Kid. Shanks selalu bertanya kepada Kurohige bagaimana pendapatnya tentang jurus-jurus original milik Shanks sendiri, sebab beberapa waktu yang lalu Kurohige sempat menyindir karena Shanks terus-menerus memakai teknik Roger. Shanks juga menambahkan yang dia pakai barusan itu baru 2 saja dari sekian banyak teknik yang telah dia ciptakan. Jadi, si rambut merah itu masih memiliki beragam jurus luar biasa ya. Mungkin beberapa di antaranya lebih kuat dari yang tadi. Kurohige lalu tertawa dan berkata, tampaknya memang bukan ide yang bagus untuk memancing emosi dari si rambut merah itu. Tapi, Shanks menanggapi dengan bilang dia memakai jurus-jurus itu bukan semata-mata karena emosi oleh perkataan Kurohige tadi, melainkan karena jurus-jurus tersebut cepat atau lambat memang harus digunakan dalam pertarungan sengit seperti ini. Sebab, Shanks mengakui bahwa Kurohige adalah lawan yang sangat tangguh. Shanks harus bertarung dengan serius tanpa perlu menahan diri. Ketika mengatakan hal itu, Shanks pun
akan teringat kembali momen di mana Kurohige berhasil melukai mata kirinya pada masa lalu. Luka tersebut masih membekas hingga sekarang ini dan dianggap sebagai luka yang paling menyakitkan oleh Shanks. Luka tersebut adalah awal mula yang membuat si rambut merah itu menaruh perhatian khusus kepada Kurohige. Sejak dulu, Shanks sudah tahu bahwa pria bernama Marshall Deitch itu akan menjadi masalah besar suatu hari nanti. Setelah Shanks mengingat momen buruk di mana dulu Kurohige melukai mata kirinya, pertarungan mereka di Pulau Hachinosu pun akan terus berlanjut. Kurohige berniat untuk mencoba hal baru dengan teknik Yami Yami no Mi. Karena sama halnya dengan Shanks, dia juga tidak boleh menahan diri. Namun, sebelum mencoba itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Pertama, Kurohige melancarkan serangan beruntun dengan Gura-Gura no Mi untuk mengganggu fokus Shanks di sana. Kemudian, dia akan pergi berpindah tempat di mana Shanks pun segera menyusulnya. Tapi, di tempat berbeda itu, banyak sekali aliansi Kurohige yang menghadang, baik orang-orang lemah maupun orang-orang yang cukup kuat. Kurohige pun memerintahkan mereka semua untuk bertarung dan menahan Shanks semaksimal mungkin. Sementara itu, dia akan mempersiapkan sesuatu dengan kekuatan Yami Yami no Mi. Kurohige mengeluarkan kegelapan yang sangat besar di udara, lalu segera memadatkan kegelapan itu. Kemudian Kurohige pun bersiap untuk melepaskannya menjadi suatu serangan dengan skala yang sangat luar biasa. Dampak dari serangan ini tidak hanya akan mengeluarkan kekuatan kegelapan biasa seperti sebelum-sebelumnya, tapi akan memancarkan energi kegelapan misterius sehingga akan berkali-kali lipat lebih kuat dari serangan Kurohige sebelumnya. Nah, Shanks bisa mengetahui itu berkat Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi untuk melihat sekilas masa depan. Sementara itu, Shanks juga teringat kembali momen pada masa lalu, di mana dia masih berada dalam kelompok bajak laut Roger. Saat itu, Roger membicarakan tentang dua buah iblis legendaris yang dianggap paling berbahaya oleh pemerintah dunia. Sebenarnya, cukup banyak buah iblis yang berstatus sebagai buah iblis legendaris, dan banyak pula di antara buah iblis itu yang dianggap berbahaya oleh pemerintah dunia. Nah, namun sepengetahuan Roger, dua buah iblis itu adalah buah iblis yang paling dibenci. Buah iblis itu tak lain adalah Hito Hito no Mi model Nika yang namanya disamarkan menjadi Gomu Gomu no Mi dan juga Yami Yami no Mi yang memiliki kekuatan kegelapan yang sangat misterius. Pada zaman dulu, para pengguna dari dua buah iblis itu telah melakukan berbagai hal besar di dunia ini. Menurut Roger, pada masa depan nanti, para pengguna yang baru pun akan melakukan hal yang tidak kalah besar juga. Kilas balik pun berakhir dan kembali ke masa sekarang ini. Shanks menjadi kesal karena bisa-bisanya buah iblis seperti itu jatuh ke tangan orang seperti Kurohige. Shanks juga paham kenapa dulu Kurohige tega membunuh rekannya sendiri demi mendapatkan buah iblis itu. Karena memang buah iblis Yami Yami no Mi tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga Kurohige rela melakukan apapun untuk bisa mendapatkannya. Nah, Shanks pun tidak akan membiarkan Kurohige melepaskan jurus kuat yang sedang dia persiapkan itu. Maka dari itu, Shanks segera memakai Hao Shokuhaki yang sangat kuat sehingga para aliansi lemah Kurohige yang menghadangnya pun langsung pingsan dan berjatuhan. Sedangkan untuk para aliansi yang lumayan kuat, seketika langsung terpental. Hal itu membuat Shanks mendapat celah untuk bergerak dengan sangat cepat mendekati Kurohige. Dengan begitu, maka hal ini menimbulkan dua pertanyaan besar. Apakah Shanks akan berhasil lebih dulu menggagalkan pelepasan jurus Kurohige, ataukah Kurohige yang akan duluan melepaskan serangan besar itu? Apapun hasilnya nanti, ini akan membawa dampak yang sangat signifikan dalam jalannya perang di Pulau Hachinosu ini. Beralih ke tempat lain, kantor koran World Economic di balon udara pun akan diperlihatkan kembali. Di sana mereka bisa terbang dengan aman untuk sementara ini, karena kesatria suci yang mengejar Vivi sedang bertarung melawan bajak laut Kuja. Bahkan kesatria suci itu sedang dalam keadaan terdesak karena kemampuan milik buah iblis Hancock. Morgans pun bilang, ada terlalu banyak hal menarik yang terjadi di belakangan ini. Banyak hal menarik berarti akan banyak pula berita panas yang bisa dia tulis. Wapul pun berkata, bisa-bisanya dalam situasi seperti sekarang, Morgans masih memikirkan tentang menulis berita. Morgans menanggapi itu dengan bilang, justru dalam situasi seperti sekarang ini, dia menjadi lebih bersemangat. Nah, kemudian Vivi pun masih bertanya-tanya, bagaimana keadaan dari bajak laut topi jerami yang sedang berada di Pulau Elbaf. Selain itu, dia juga bingung mengapa pihak pemerintah dunia mengincar dirinya. Morgans pun berkata bahwa sebagai seorang jurnalis, dia sudah membaca banyak sekali buku sejak masih anak-anak. Dalam salah satu buku tua yang pernah dia baca, kerajaan Alabasta memang sangat istimewa dan juga sangat misterius. Konon, leluhur dari kerajaan itu tak mau tinggal di Marijo Es dan memilih untuk hidup sebagai orang biasa. Jadi Morgans menduga mungkin
Mungkin pemerintah dunia ingin memaksa Vivi untuk hidup sebagai Tenryubito, atau barangkali mereka memiliki rencana yang lebih dalam dari itu. Dengan kata lain, pemerintah dunia menganggap Vivi sebagai sosok penting. Jadi menurut Morgans, terus-menerus membawa Vivi sama saja dengan mengambil resiko dan kesempatan secara bersamaan. Itu sangat beresiko karena mereka akan diburu oleh pemerintah dunia. Tapi itu juga sekaligus kesempatan karena melalui Vivi Morgans mungkin bisa mendapatkan informasi atau hal penting lainnya yang nanti juga akan sangat bagus untuk berita di koran yang akan segera dia terbitkan. Jadi bagi Morgans, seberita menghebohkan yang bisa dia tulis itu sangat penting meski itu akan mengancam nyawanya sendiri. Beralih ke Pulau Elbaf, di sana Lucy masih mencoba untuk mengalirkan energi matahari agar penguasaan kekuatannya menjadi semakin meningkat. Hal ini sangat sulit karena Luffy beberapa kali gagal dalam mencoba. Namun pada akhirnya dia pun mampu mengalirkan energi tapi hanya sangat kecil. Gaban pun bilang itu sudah cukup bagus karena ini masih tahap awal sehingga energi kecil pun sudah merupakan sebuah pencapaian. Matahari kecil yang Luffy ciptakan itu memancarkan suatu energi yang kuat tapi belum sekuat Mother Flame yang asli atau bahkan belum sekuat Mother Flame ciptaan Vegapunk di Pulau Egghead yang lalu. Jika Mother Flame ciptaan Vegapunk memiliki energi 10% dari Mother Flame yang asli, maka matahari kecil yang Luffy ciptakan ini hanya 1% dari energi Mother Flame yang asli. Meski begitu, seperti yang Gaban katakan tadi, ini masih tahap awal. Luffy masih bisa meningkatkan lagi energi mataharinya itu menjadi lebih besar lagi. Menurut Gaban, minimal Luffy bisa mencapai 10% energi Mother Flame yang asli. Sama seperti Mother Flame ciptaan Vegapunk di Pulau Egghead yang lalu agar bisa memberi perlawanan dalam menghadapi Imu yang merasuki tubuh Gunko. Tapi kalau bisa, Luffy harus mencapai 2 kali lipat energi Mother Flame ciptaan Vegapunk yang mana berarti 20% dari energi Mother Flame yang asli agar perlawanan yang Luffy lakukan nanti bisa memberi dampak besar kepada Imo. Loki bertanya kepada Gaban apakah 20% energi Mother Flame sudah cukup untuk melawan Imo. Nah, Gaban pun menjawab 20% tampaknya sudah cukup karena kekuatan Imo yang merasuki tubuh Gunko itu juga kurang lebih hanya sekitar 10% dari keseluruhan kekuatan yang dimiliki oleh Imo. Imo hanya bisa menggunakan 100% kekuatannya di dalam tubuh aslinya saja. Jadi untuk menghadapi 10% kekuatan Imo dalam tubuh Gunko, Gaban rasa sudah cukup dengan menggunakan 20% kekuatan energi matahari Nika. Itu juga dilakukan agar latihan Luffy tidak terlalu lama dan mereka bisa segera pergi ke dunia matahari tempat Imo berada sekarang ini. Sementara itu, di dunia surga Elbaf, tetua misterius sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, orang ini punya kemampuan deteksi yang sangat luar biasa sehingga dia bisa merasakan berbagai hal yang sedang terjadi di Elbaf. Ketika Luffy mengeluarkan energi yang sangat kecil tadi, tetua ini pun bisa merasakannya dan menjadi terkejut lalu berbicara kepada para raksasa lain. Dia bilang bahwa dirinya merasakan suatu energi kuno yang diduga adalah energi dari Dewa Matahari Nika. Meski energi itu sangat kecil, tapi sudah lama sekali sang tetua itu tidak merasakan energi seperti itu. Menurut sang tetua Elbaf, energi Dewa Matahari yang sangat kecil ini masih belum sebanding dengan kekuatan mengerikan yang ada di dunia matahari. Pendapatnya itu kurang lebih sama seperti yang dikatakan oleh Gaban tadi, bahwa energi matahari yang Luffy ciptakan belum mampu untuk menghadapi kekuatan Imu yang merasuki tubuh Gunko. Beralih ke cabang unik antara dunia bawah dan dunia matahari, Zoro dan Sanji juga merasakan energi matahari kecil yang diciptakan oleh Luffy tadi. Zoro berkata, rupanya bukan hanya dirinya saja yang telah membangkitkan kekuatan baru. Rupanya Luffy juga sedang membangkitkan kekuatan baru. Sanji pun berkata, sebenarnya di Pulau Egghead kemarin, Sanji sudah pernah merasakan sensasi seperti ini ketika Luffy berada dalam wujud putih Nika. Diperlihatkan sedikit kilas balik ketika Sanji berdiri di samping Luffy dalam mode Gear 5 di Pulau Egghead kemarin. Sanji benar-benar merasakan hawa panas seperti sebuah matahari di sekitar sana. Tapi, berhubung di hadapan mereka saat itu sedang ada Kizaru, jadi Sanji berpikir mungkin hawa panas itu berasal dari Kizaru karena kekuatan Kizaru memang adalah logia cahaya. Nah, kini Sanji baru paham bahwa kekuatan hawa panas matahari yang dia rasakan waktu itu ternyata berasal dari Luffy. Zoro pun mulai sedikit mengejek Sanji dengan bilang sebaiknya segera
membangkitkan kekuatan baru jika tidak ingin tertinggal dari Luffy dan Zoro. Sanji pun menanggapi dengan berkata, tidak usah berisik, sebentar lagi dirinya juga akan membangkitkan kekuatan baru yang lebih kuat daripada Zoro. Setelah itu diperlihatkan juga Imu yang sedang terbang di dunia matahari. Dari dunia bawah dia juga bisa merasakan energi matahari yang Luffy ciptakan tadi. Namun Imu tidak terlalu terkejut dan merasa biasa saja karena rupanya energi matahari yang bisa Luffy ciptakan hanya 1% saja. Energi sekecil itu bukanlah ancaman bagi Imu. Nah, kekuatan 10%-nya yang sedang merasuki tubuh Gunko sekarang ini sudah lebih dari cukup untuk menghabisi Luffy. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!